فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. كيف حالكم؟ Baik. Insyaallah ya, di pagi yang berbahagia ini kita insyaallah akan menyaksikan dan akan mengikuti kajian atau seminar yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Isa Muhammad Isa Abdullah STHI ya. Di tempat yang berbahagia ini dan di waktu ini insyaallah kita akan menyaksikan seminar yang bertema bahagia membersamai buah hati belajar daring di masa pandemi ya. Jadi di sini insyaallah kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara menangani anak ya ketika daring ya. Asatidzah wa ustadzah, kemudian wali santri rahimahumullah yang hadir di daring ya, yang hadir di online di live Instagram dan Facebook kami, insyaallah selama beberapa jam ke depan kita akan menyaksikan kajian dari beliau. Baik, sebelum kita mulai kepada acara inti, insyaallah akan ada sambutan dari Mudir Kutab dan Madrasah Al-Himah. Kemudian setelah itu penyampaian materi oleh narasumber Ustaz Isa Abdullah. Dan kemudian ada sesi tanya jawab insyaallah. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Mudir Kutab dan Madrasah Al-Himah Bekasi. Kepada Ustaz Asep Rohana kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersua dalam acara yang sudah kita sepakati. Sebelum itu semuanya, sebelum saya menyampaikan sambutan, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua DKM serta pengurus yang telah mengizinkan penggunaan fasilitas Masjid Ar-Rayyan yang berada di Pasar Kuta. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ketua RT Bapak Khairil Anwar beserta pengurus yang juga sudah memberikan izinnya atau melalui DKM alhamdulillah sudah menyampaikan permohonan izin tentang pelaksanaan acara ini kepada pengurus RT setempat. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi kita sempatkan untuk mengadakan webinar. Ini terakhir dari semangat Kutab dan Madrasah Al-Himah dan juga semangat para guru, semangat wali murid, wali santri untuk menciptakan satu terobosan atau satu motivasi yang berguna nanti untuk proses KIBM di Kutab dan Madrasah Al-Himah Bekasi. KIBM
dengan adanya webinar ini dan pembicara insyaallah sudah makruf, sudah kita ketahui beliau Al-Ustaz Isa Abdullah STHI. Beliau sudah hadir di tengah kita, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita, kiat-kiat sukses biar kita bahagia mendampingi anak-anak kita selama daring dan juga bisa menyelesaikan tugas-tugas daring itu tentunya dengan happy, dengan enjoy, dengan bahagia, senang melihatkan semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita akan mendengarkan juga nanti kiat-kiat sukses menyelesaikan mungkin tugas-tugas dari Dewan Guru. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini pun karena webinar dihadiri oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Ini berlaku untuk nasional dan internasional sehingga siapapun bisa mengakses acara kita ini dan mudah-mudahan dapat memberikan faedah yang lebih wabil khusus kepada seluruh wali santri kitab dan madrasah 5 dan kepada seluruh orang tua yang cinta kepada buah hatinya untuk mensukseskan program pendidikan di seluruh nasional Indonesia ini insyaallah. Demikian sambutan dan saya tidak bisa berjangkalan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullahu khairan katsiran atas sambutannya kepada mudir Kutab dan Madrasah 5 Bekasi. Kita langsung beranjak kepada acara inti acara berikutnya yaitu webinar webinar yang akan diisi oleh Ustaz Isa Abdullah STHI. Fa'alaihi falyatafaddal masykuran ma'dzur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ikhwati fiddin, ma'asyiral muslimin, ulatul umur, barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita walaupun tidak langsung tapi tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Mudah-mudahan banyaknya ujian, musibah yang menimpa kita akan semakin meningkatkan derajat kita dan juga menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk yang harus pintar-pintar berikhtiar, yaitu mencari akal dalam menyikapi persoalan hidup. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan, juga dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyampaikan bahwa manusia itu harus belajar ikhtiar, yaitu mencari cara agar dia bisa tetap menjalani hidup dengan baik. Ibaratnya kalau ketemu durian tapi pengen makan isinya, ya dibelah dulu, gitu ya. Kalau seandainya pengen menikmati sesuatu pahit, dikeringkan dulu, direndam dulu dan lain-lain. Kalau manusia sudah malas berikhtiar mencari cara untuk hidup yang baik, maka manusia akan mengalami kesulitan. Termasuk ketika kita bicara tentang masa pandemi seperti hari ini, cara belajar kalau mau dibuat normal sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena memang penyakit yang merebak ini bukan penyakit kaleng-kaleng kata orang gitu ya, bukan penyakit biasa, tapi ini penyakit yang cukup berat dan kalau mengenai orang sangat berbahaya. Sehingga akhirnya kita harus mencari cara bagaimana pendidikan tetap berjalan, tetap baik, walaupun mungkin tidak bisa berkumpul. Manusia harus terus mencari cara, karena bisa jadi suatu saat akan muncul lagi yang lain. Masalah lain dan harus mencari cara lagi. Itulah salah satu kelebihan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan dikaruniai akal. Kemudian kita juga melihat manusia itu harus pintar-pintar untuk ngakali hidup. Misalkan menanam, pengen punya tanaman tapi tidak punya sawah.
Akhirnya hidroponik, gitu ya. Itu akal-akalan. Bagaimana manusia mengakali persoalan-persoalan hidup agar ketemu yang paling baik untuknya. Begitu juga kalau kita berbicara pendidikan, hari ini kita harus mencari cara yang paling baik agar ketemu model pendidikan walaupun dengan suasana yang seperti. Apakah bisa? Yakin bisa. Insya Allah kita akan menemukan jalannya. Yang penting kita ini ya senantiasa terus berpikir dan terus memperbaiki diri, muhasabah, ya, murojaah, ya, dan juga kita berusaha untuk terus mengevaluasi. Insya Allah kita akan menemukan model pendidikan yang tepat walaupun melewati masa seperti ini. Kalau melihat dari pengalaman-pengalaman yang ada, biasanya pandemi itu sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Seperti dulu ada penyakit flu, ya, penyakit flu Prancis, ya, itu juga sangat terkenal, ya, dan merenggut banyak nyawa. Itu 4 tahun baru hilang. Begitu juga wabah-wabah yang sebelumnya. Nah, kalau kita sampai menyerah dengan hal ini, terus kemudian menghentikan aktivitas, kemudian ya membiarkan masa 4 tahun berlalu begitu saja tanpa kita ya cari cara untuk tetap melangsungkan pendidikan, khawatirnya akan tumbuh generasi-generasi yang lahir dari masa pandemi ini, generasi yang kurang ilmu, kurang pendidikan. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu unik. Kalau Nabi Adam diciptakan langsung gede, tapi sama Allah langsung dikasih perangkat ilmu. Nah, kalau kita diciptakan dari kecil, kemudian melewati masa-masa, saat itulah saatnya nyari ilmu, pengalaman, saatnya belajar, ya, saatnya bermain dan seterusnya. Kalau Nabi Adam baru diciptakan nggak main-main, langsung gede, ya, langsung berilmu, langsung tahu apa saja. Sedangkan kita sunatullahnya mulai dari masa anak-anak masuk ke masa remaja, masuk ke masa dewasa, masuk ke nanti masa ya manula dan lain-lain. Itu semuanya Allah buat berperiode-periode supaya manusia memanfaatkan masa itu sebaik-baiknya. Masa anak-anak diisi dengan kegiatan anak-anak, masa muda diisi dengan kegiatan muda, masa dewasa diisi dewasa, nanti masa tua diisi kegiatan masa tua. Kalau sampai kita ini tidak memberikan hak pada masing-masing masa, tidak bisa diulang kembali. Artinya kelas TK itu ya untuk anak-anak usia 6 sampai 7 tahun. Kalau nanti yang memimpin TK adalah anak usia 12 tahun, ini nanti pasti akan ada bagian hidup orang yang hilang, dan itu takutnya akan dicari saat nanti sudah tua. Sehingga kita sudah tua barangkali masih senang main game, begitu ya. Bisa jadi masa kecilnya kurang bahagia, kurang mendapat hak. Coba dibilang berkomunikasi, dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana kita merasa bahagia menemani buah hati kita, anak kita selama masa pandemi. Kita mengawasi, mengurusi, ikut-ikutan repot, ikut-ikutan mikir, bahkan mungkin ikut-ikutan punya, ya. Kalau selama ini diserahkan ke putar, mungkin barangkali enteng. Orang tua tinggal tidur saja, anak pulang udah pintar, barangkali begitu ya. Sekarang kondisi tidak memungkinkan, maka orang tua dapat tugas baru, yaitu mengurus anak saat belajar bersama guru-gurunya. Nah, anak itu biar anak itu bisa menjadi sukses di masa yang akan datang itu kan sebabnya macam-macam ya. Jadi ada macam-macam penyebab anak bisa jadi sukses di masa yang akan datang. Ya, yang pertama bisa jadi seperti lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga bisa mempengaruhi anak sehingga suatu saat nanti jadi anak yang sukses, menjadi anak yang soleh, solihah, berbakti kepada orang tuanya dan juga kehidupan dunianya hasanah, gitu ya. Tapi barakallahu ya, untuk lingkungan keluarga ini penting sekali nanti untuk kita bahas. Kenapa? Karena kalau sampai lingkungan tidak mendukung, takutnya kita merasa putus asa. Ya. Di rumah kayaknya anak saya tidak berkembang dengan baik dan lain-lain. Ada banyak sekali contoh misalnya dari kalangan ulama-ulama kita dulu, mereka itu sukses
sukses karena memang berangkat dari keluarga yang sangat baik, ya, agamis, bahasa orang sekarang, cinta ilmu, sehingga akhirnya mereka tumbuh. Seperti contoh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kan cucunya Taimiyah. Taimiyah itu seorang ustadzah terkenal, kondang zaman itu, ya. Kemudian dia punya anak-anak, kemudian dia punya cucu dan lain-lain, semuanya dididik secara, ya, agama, semuanya diajari di dunia Islam, semuanya diperkenalkan dengan ketaatan-ketaatan, sehingga sampai akhirnya lahirlah Taimiyah dari keluarga Taimiyah, ya. Kemudian juga kita melihat ada lagi Urwah bin Zubair, karena, ya, bundenya seorang ulama yaitu Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya banyak belajar, kemudian akhirnya menjadi seorang ulama juga. Kita melihat juga Rabi'atul Ra'i yang juga akhirnya menjadi seorang ulama dari kalangan kibarut tabi'in. Bagaimana ceritanya? Rabi'atul Ra'i ditinggal sama ayahnya untuk kepentingan jihad fisabilillah, tapi kemudian ibunya yang merawat dengan maksimal sampai akhirnya menjadi seorang ulama. Kemudian masih banyak lagi yang lain seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad cerita, hafadhatni ummi Al-Quran wa ana ibnu asri sinin. Saya itu dulu sama ibu saya dijadiin hafid di usia 10 tahun. Jadi Imam Ahmad sama ibunya diajarin ngapal Quran sampai selesai. Ya, jadi ada yang latar belakang kesuksesan anak itu dari keluarga. Ada juga dari lingkungan masyarakat. Ya, memang masyarakat sangat mendukung, masyarakat sangat baik, kondusif, sehingga lahir dari situ tokoh-tokoh dan orang-orang sukses. Ya, kalau di Indonesia mungkin misalkan beginilah, kita tidak bicara kesukuan. Seperti Padang. Padang itu melahirkan banyak tokoh, banyak pedagang dan juga bisnismen. Begitu ya. Kenapa? Lingkungan masyarakat. Ya, masyarakat yang terbiasa merantau, ya, mencari pengalaman, ya, ibaratnya bertempur di perantauan, itu menciptakan, ya, suasana yang sangat kondusif untuk masyarakat sana, sehingga orang sana itu biasa merantau, ya, untuk meraih kesuksesan. Kalau yang di kalangan para ulama, kalau di kalangan para ulama, misalkan kita melihat ada seperti orang-orang yang tinggal di wilayah Syamkit, ya, wilayah Maghrib, wilayah Maroko, ya. Di sana itu karena masyarakat itu sudah punya sudah punya pakem, ya. Mereka sudah punya kaidah. Anak boleh masuk SD kalau seandainya sudah hafid Quran. Sehingga di sana itu anak-anak kalau sampai usia 10 tahun nggak hafal Quran, malu sama teman-temannya. Akhirnya dari sana itu anak-anak itu udah biasa. Bahkan saya ada teman itu cerita, ya, bude saya itu hafal Lisanul Arab. Lisanul Arab itu dia hafal 24 jilid. Ya, 24 jilid dia hafal, itu budenya, ya, di rumah ibu rumah tangga. Karena memang kebiasaan masyarakat suka menghafal, akhirnya menciptakan hal seperti itu. Begitu juga saya dapat juga info dari teman yang di Yaman. Orang-orang Yaman itu untuk yang di wilayah perkampungan, mereka punya tradisi. Jadi kalau pulang untuk anak sama bapak murojaah Sahih Bukhari itu biasa di depan rumah gitu tuh, ya. Kalau sekarang kan anaknya HP, emaknya HP, ya, bapaknya HP, dan terus kemudian tidak ada komunikasi. Nah, kalau di sana masyarakat yang mungkin masih sangat, ya, sederhana, ya, belum terlalu mengenal teknologi, tapi masih sangat produktif, otak masih banyak terpakai, sehingga mereka biasa untuk yang namanya menghafal Al-Quran. Sehingga di sana itu orang hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim bukan ajaib. Itu kalau di Indonesia itu udah Masya Allah, ya. Tapi kalau di sana biasa, anak hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu bukan hal yang Masya Allah luar biasa. Biasa saja di sana. Karena masyarakat hafalannya lebih dahsyat. Yang mungkin kita kebayang seperti dulu misalkan, ya, sahabiah yang bernama Konsa itu menghafal syair-syair Arab dengan jumlah yang fantastis. Sampai-sampai dia menyampaikan, kalau saya mulai baca hafalan saya sekarang, selesai tanggal sekian bulan depan, tanggal yang sama bulan depan. Andil Syakir yang dihafal Konsa disuruh untuk membaca semua, maka sebulan baru habis. Itu kira-kira hafalan berapa jilid, ya. Artinya dalam hal ini perbuatan
ada kalanya kesuksesan itu bermula dari lingkungan. Maka silakan kita lihat lingkungan kita. Mulai dari sini ada istilah dalam mungkin tradisi Arab, al-jar qabla dar. Milih tetangga dulu sebelum milih rumah, gitu ya. Karena nuansa yang bagus akan menciptakan nanti perkembangan ya intelektualitas anak yang baik juga. Kemudian ada kalanya kesuksesan itu disebabkan oleh pergaulan. Seperti dalam kisahnya Yaqut Al-Hamawi, penulis kitab Mu'jamul Buldan. Dia ini dulu sebenarnya seorang pembantu, tapi karena tuannya, ya, jadi karena tuannya, majikannya itu suka, ya, berkunjung ke berbagai negara, akhirnya dia ikutan. Lama-kelamaan dia punya ide, saya pengen mencatat. Akhirnya hasil perjalanan yang muter-muterin dunia dicantumkan dalam kitab Mu'jamul Buldan, ya, 6 jilid tebal-tebal, masya Allah, ya. Sampai kemudian dia terinspirasi untuk yang lain-lain, berangkat dari lingkungan, ya. Kemudian juga kita melihat seperti kisahnya Asyuti. Dia dulu awalnya hanya seorang sekretaris, ya, di sebuah perpustakaan, ya, yang menjaga perpustakaan milik Al-Qahtani, Al-Kinani, sampai akhirnya dia kemudian tertarik, masa saya di perpustakaan cuma nyatetin nomor, nggak paham isinya. Akhirnya dia membaca dan akhirnya menjadi seorang ulama yang terkenal, Jalaluddin Asyuti. Kemudian kadang-kala kita melihat orang itu juga bisa jadi menjadi sukses disebabkan oleh nasihat. Karena omongan yang bisa jadi pedes, bisa jadi tajam, bisa juga menyentuh atau yang lainnya. Sehingga akhirnya dia kemudian sadar, dia berubah menjadi anak yang baik. Seperti dalam kisahnya Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i itu adalah seorang anak yang suka ngapalin lagu-lagu ceritanya, syair-syair. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan salah seorang ustadz zaman itu, kemudian mengingatkan, seandainya suaramu yang cakep, hafalanmu yang kuat itu dipakai ngapal Quran, pasti kamu bakal jadi orang, gitu ya. Akhirnya Imam Syafi'i banting setir, lagu-lagu dibuang semuanya, beliau ngapalin Al-Quran sampai akhirnya sudah hafal di usia 10 tahun. Ya, jadi kadang nasihat yang menyentuh bisa menyadarkan anak-anak juga. Kemudian kadang-kala orang itu juga bisa menjadi sukses karena kesadaran pribadi. Barangkali dalam hidup mengalami peristiwa-peristiwa yang membuatnya sadar. Ada kala yang seperti itu juga. Itu ya. Jadi kita kalau bicara anak-anak kita, mungkin jangan putus asa lah. Yakinlah anak kita itu istimewa buat kita. Ada banyak jalan untuk jadi orang sukses. Ya, kalau nggak sekolah, nggak begini, masih banyak jalan. Di antaranya bisa jadi lewat kesadaran pribadi. Seperti yang dikisahkan tentang Al-Qis bin Abdissalam. Dia ini dulu seorang pemuda biasa yang nggak berilmu dan nggak pintar, biasa aja pokoknya. Ya, seperti itu. Sampai akhirnya suatu ketika dia menginap di Masjid Damaskus. Waktu malam-malam dia tertidur. Suasana yang sangat dingin, musim dingin, setengah. Tiba-tiba malam itu dia mimpi basah. Akhirnya dia kemudian pergi ke kamar mandi, megang air aja udah setengah beku. Dia paksakan karena nggak tahu hukumnya kalau orang junub wajib mandi besar. Akhirnya dia mandi besar dan ternyata pingsan. 15 menit kemudian terbangun. Kemudian setelah itu, ya, dia tidur lagi, lanjutkan tidur masuk ke dalam masjid. Ternyata mimpi basah lagi. Akhirnya dia mandi lagi, ya, pingsan lagi. Sampai 3 kali berturut-turut sampai dia merasa benar-benar kacau. Kalau saya lanjutkan saya mati, ya. Akhirnya dia berpikir sebenarnya apa ya hukumnya. Sejak saat itu langsung dia kemudian belajar agama. Kalau saya nggak ngerti agama, saya bisa stres ini jadinya, begitu ya. Akhirnya dia belajar agama dan menjadi seorang ulama yang sangat dahsyat, bahkan mendapat gelar Sultanul Ulama, gitu ya. Kemudian kita mengenal juga tokoh lain yang berangkat dari kesadaran, akhirnya jadi orang sukses. Seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, Syekh Nasiruddin Al-Albani itu dulu kan tukang jam. Ya. Jadi kalau ditanya jarum jam, ya, baterai jam, paham. Tapi kalau ditanya tentang ilmu syar'i, nggak ngerti. Sampai suatu ketika di pasar, itu ada salah seorang ustadz yang bilang sesuatu. Ya, jadi ceritanya ada orang yang
sedang jualan. Kemudian ada orang mau beli. Nah, ketika mau beli, harganya agak mahal. Ada temannya bilang, jangan beli di sini, kemahalan, gitu ya. Jangan beli di sini, kemahalan. Ya, kemudian ustaznya bilang, bos, jangan bilang begitu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Da'in nasa yarzuqullahu ba'dahum ba'dhan." Biarkanlah Allah memberikan rezeki manusia itu satu sama lain, dikasih rezeki masing-masing. Kalau memang mahal di sini orangnya mau beli, biarin, nggak usah dikasih tahu tempat lain, gitu ya. Akhirnya saya Al-Ghani tertarik tuh, ada ya hadis seperti itu. Biarkan manusia mendapat rezekinya masing-masing. Kalau memang mau beli di sini mahal, biarin, nggak usah dikasih tahu sono lebih murah, sono lebih banyak, nggak usah, biar beli di sini. Akhirnya saya Al-Ghani nanya, wahai Syekh, saya mau nanya, itu tadi hadis riwayat siapa ya? Saya ngebleng, iya ya, ya pokoknya hadis, begitu saja. Riwayat siapa? Ya nggak tahu, pokoknya hadis. Selama ini saya tahu, pokoknya pernah baca itu hadis. Akhirnya si Al-Ghani kemudian mengadakan penelitian pertama hadis itu. Beliau kemudian langsung teliti, waduh, kalau orang mulai nggak kenal sahih dhaif dalam persoalan hadis, bahaya ini. Akhirnya beliau banting setir dari tukang jam, kemudian belajar agama sampai akhirnya menjadi orang yang sukses. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kadang sukses itu bisa karena doa. Nah, ini untuk kita bagaimana sudah pernah mendoakan anak-anak kita untuk sukses. Ya, seperti itu. Jangan doa untuk diri sendiri melulu ya. Doa untuk anak-anak juga. Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma ya faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini pintar agama dan pintar tafsir. Sampai akhirnya Ibnu Abbas dapat kemudahan. Bahkan Ibnu Abbas menyampaikan, semua ayat Quran sudah saya baca, saya sekolahkan Nabi plus tafsirnya. Artinya Ibnu Abbas sukses karena apa? Doanya Nabi Muhammad. Ya, makanya kita juga kalau mungkin kita bisa doakan anak kita. Kalau nggak bisa anak kita, doakan anak orang. Siapa tahu mantul ke anak kita. Dakwatul muslim, ya, liakihi gitu ini mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya itu mustajab. Wa idza rasbihi malakun muwakkal, dan Allah kirimkan malaikat ya yang akan mengatakan amin walaka bimithli. Amin, kamu juga dapat yang sama. Jadi kalau anak kita susah diatur, anak kita susah dikendalikan, coba doakan anak orang. Ya, kalau doa untuk anak sendiri kadang belum mustajab, begitu ya. Karena kualitas hati kita, kualitas iman kita belum mencukupi. Tapi kalau doakan anak orang pasti mustajab. Ya, selama orangnya nggak tahu kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan anaknya fulan yang terkenal nakal itu jadi anak baik, mudah diatur. Ya, insya Allah ya akan kembali kepada anak kita sendiri. Kemudian kadang-kala ya, seorang anak atau manusia itu bisa sukses karena gurunya sangat menginspirasi. Seperti yang kita lihat dalam pribadi ya Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Dulu dia waktu belajar itu sama bapak sama emaknya ditarik suruh pulang. Ya, jadi bapaknya bilang, kerja itu no, belajar jadi apa? Ya, kita ini orang miskin, gak usah belagu. Bahasanya begitu ya. Belajar karena ya, gak usah belajar ya. Mungkin barangkali dianggap belajar itu gak penting. Sampai akhirnya Abu Hanifah nanya, Pak, gini aja Pak, sehari bapak biasanya kerja dapat berapa? Saya dapat sekian. Ya udah, mulai besok saya bayar bapak, anaknya biarin belajar. Nah ini gurunya ya, dahsyat ya. Akhirnya Abu Yusuf diajak ya, kemudian Abu Hanifah sebelum beliau itu ya meninggalkan orang tuanya Abu Yusuf ya sempat bilang begini, Pak, tunggu saatnya nanti anakmu ini besok makan faludaj. Faludaj itu hidangan istana, hidangan istana kekhalifahan. Ya, tidak ada orang-orang awam, orang-orang masyarakat tidak ada yang makan itu, karena itu makanannya sultan. Tapi Abu Hanifah bilang, besok anakmu ini makanannya itu faludaj, makanannya sultan. Bapaknya ini orang tak benar aja dulu ya. Orang kita ini turunan orang nggak mampu, nggak punya, udah nggak usah banyak cakap. Tapi sama Abu Hanifah betul, ya dijabanin, dikasih tiap
hari nafkah sekian sesuai dengan penghasilan, sampai akhirnya Abu Yusuf diajak belajar, sampai akhirnya menjadi ulama dan kemudian jadi teman musyawarahnya Harun ar-Rasyid. Ketika Abu Yusuf makan faludat di istana kekhalifahan, maka Abu Yusuf bilang, ya, karena beliau ketawa pada waktu itu. Kemudian beliau menyampaikan, ditanya, kenapa Anda ketawa mau makan? Ya, saya teringat kata-kata Abu Hanifah. Dulu saya sama bapak saya ditarik pulang, lalu sama Abu Hanifah ditarik suruh belajar. Sampai akhirnya Abu Hanifah nyumpahin bapak saya, kalau saya nanti bakalan makan faludat. Ternyata keturutan sekarang, ya. Masya Allah. Kemudian ada kalanya orang itu sukses, itu ya bisa jadi karena kebetulan, ya. Ada kalanya kebetulan. Jadi ada cerita dalam kitab Syajaratul Dhahab, ya. Jadi ada seorang laki-laki bernama Ibnu Al-Isyani. Ibnu Al-Isyani ini ceritanya dulu seorang murid yang sangat-sangat bodoh. Mungkin bahasa kita begitu, bebal, ya, al-balada, bebal bahasa kita, ya. Sampai suatu ketika dia jalan, ya, kemudian jatuh dari jurang, kepalanya kepentok batu, ya. Kemudian setelah itu kepalanya diobati berdarah-darah. Nah, ketika sehat, ternyata otaknya jadi tambah encer, hafalannya dahsyat dia, ya. Tapi kita tidak ngarep lah yang sini-sini, ya. Masa berpengalaman dulu anak kita baru menunggu sukses. Nah, kita menginginkan bagaimana kita ini tetap menemani anak-anak kita sampai mereka nanti sukses. Kalau belum sekarang, besok, lusa dan seterusnya masih ada kesempatan bagi anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita ini sebagai orang tua itu punya tugas yang sangat banyak, ya, baik yang bapak maupun yang ibu, ya. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Jadi kita ini kalau masih hidup sendiri itu status kita laki-laki, kalau saya laki-laki, kalau ibu-ibu perempuan. Begitu menikah berarti statusnya sudah berubah, bukan lagi laki-laki perempuan, tapi suami dan istri. Harus ngerti suami itu bagaimana jadi suami, bagaimana menjadi istri. Kadang sudah jadi istri pengen tetap jadi perempuan, sudah jadi suami tapi tetap pengen jadi laki-laki. Salah, ya. Seperti itu. Nah, ketika nanti sudah berumah tangga, punya anak, statusnya nambah. Bukan lagi laki-laki, bukan suami, tapi sudah menjadi ayah. Kalau itu perempuan, berarti bukan hanya perempuan, tapi perempuan, ya, istri dan juga menjadi ibu. Kalau kita perhatikan banyak sekali orang-orang yang tidak, ya, bertanggung jawab dengan status-statusnya, ya. Ketika menikah tidak siap jadi suami, begitu. Nah, jadi suami itu harus seperti apa? Ya harus kawal. Kawal itu yang pertama dari sisi nafkah, siap untuk, ya, nafkahin orang. Yang kedua, berarti harus siap untuk menjaga, melindungi, mengamankan, mendidik, ya, seperti itu, membela keluarga. Itu suami. Ya, jadi kalau seandainya masih sendirian laki-laki itu silakan mau takut pocong gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi suami nggak boleh. Ya, kalau sampai muncul pocong gitu di rumah harus dihadapi saya sendiri jadi suami. Ya, kalau pengen nggak punya tanggung jawab apa-apa jadi aja laki-laki, nggak usah jadi suami. Ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya mungkin dulu waktu masih laki-laki itu takut ular dan lain-lain, kalau sudah, ya, menikah berarti sudah jadi suami, udah nggak boleh takut. Tapi saya geli, boleh kalau kamu masih sendiri geli-geli sana nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi suami, udah nggak ada lagi kata-kata geli, ya, karena kamu harus melindungi, menjaga dan menyelamatkan keluarga, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, begitu juga perempuan, kalau sudah menjadi istri, jangan sampai juga masih pengen tetap jadi perempuan. Kalau dulu mungkin barangkali nggak bisa cuci, nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa, silakan, karena itu perempuan. Tapi kalau sudah mau menjadi istri, tinggalkan keperempuanannya, ganti jadi seorang istri. Apa yang harus dilakukan istri? Ya bisa dibuka nanti dalam bab tentang hak dan kewajiban suami istri. Jadi ini harus dijadikan hal penting yang harus kita pikirkan masing-masing individu. Ya.
Kemudian yang selanjutnya, kalau seseorang sudah menjadi ayah, berarti sudah harus nambah lagi. Ya, yang namanya seorang ayah itu berarti harus bisa melindungi, menjaga, ngajari, jadi contoh, gitu ya. Jadi contoh. Kemudian bisa menjadi solusi kalau anak punya masalah. Begitu juga kalau menjadi seorang ibu, itu harus benar-benar bisa menjadi tempat yang hangat, ya, nyaman, tempat untuk mengadu, tempat untuk belajar komunikasi. Makanya harus belajar jadi ayah yang baik dan ibu yang baik. Masing-masing kita punya kewajiban. Bagaimana jadi ayah yang al-mithali atau jadi seorang ayah yang ideal. Masing-masing kita harus mewujudkan. Kalau bapak pulang biasanya cuma ngamuk-ngamuk doang, tapi nggak pernah bisa senyum, itu salah itu. Ya, harus bisa senyum, harus bisa ngamuk. Itu sebagai ayah. Ya, harus bisa menyuruh, tapi juga harus bisa kerjakan. Itu ayah. Kalau misalnya cuma nyuruh-nyuruh doang, ya bukan ayah, itu majikan nanti ya. Seperti itu. Kemudian harus bisa, ya, sebagai seorang ayah itu harus bisa memberikan solusi-solusi dan juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Seandainya anak-anak itu bertanya bahasa Inggris, bapaknya nggak bisa, jangan pernah jawab kata-kata bapak nggak bisa. Jangan. Ya, karena kata-kata kalau sudah muncul dari orang tua nggak bisa berulang 3 kali bahkan lebih, itu nanti anak terinspirasi. Kalau nggak bisa akan jawab nggak bisa dan nggak berusaha. Tapi kalau orang tua menjawab, saya akan carikan jawaban, saya akan temukan, saya akan dapatkan, kata-kata itu nanti anak nggak akan, ya, bila nggak bisa. Kalau orang tuanya bilang begitu. Tapi kalau orang tua sudah bilang nggak bisa sekali saja, maka anak itu sudah mencatat. Kalau nanti mendengar lagi 2 kali, 3 kali, berulang-ulang, anak sudah punya obsesi. Kalau nggak bisa, bilang aja nggak bisa, beres. Bahkan kadang bisa pun jawabnya nggak bisa karena nggak mau dapat masalah, begitu ya. Dan ini mengerikan kalau sampai anak kita mendapat contoh nggak baik. Kemudian yang selanjutnya, seorang ibu juga demikian, harus menjalankan peran dan juga tugasnya. Disinilah maka kenapa Nabi Muhammad itu mengingatkan, ya, tentang tanda-tanda kiamat itu salah satunya adalah wanita-wanita akan ikut membantu suaminya kerja di pasar, jualan. Apanya yang salah? Wanita membantuin suami. Ini bukan problem salah apa tidak. Ini pertanda berarti akan banyak nanti ibu-ibu yang meninggalkan rumahnya, padahal itu istananya, padahal itu adalah tempatnya. Itu akan ditinggalkan nanti. Terus yang isi itu siapa nanti? Yang isi rumah. Ya, akhirnya anak kita yang ngajarin ya genderuwo, tadi ya, pocong dan lain-lain itu. Karena orang tua sudah nggak hadir. Ya, seperti itu. Akhirnya banyak yang lebih suka mungkin menyerahkan, yang penting anak saya nggak rewel, ya, rumah dikasih hiburan, tontonan, HP dan lain-lain, kelar. Orang tua bebas bantu suami dan lain-lain. Nabi Muhammad menyampaikan, ya, di antara tanda kiamat itu wanita akan ikut bantu suaminya, ya, ikut bantu suami dalam artian akan all out, ikutan ke pasar, saking ramainya, saking larisnya, saking banyaknya permintaan. Nah, ini bukanlah hal yang baik karena nanti wanita akan keluar dari rumahnya dari tempat yang semestinya. Ibaratnya kalau dalam dunia burung, itu kalau seandainya tugasnya ibu burung itu adalah merami, kalau sampai ditinggal, ya, malah ibunya malah keluyuran, begitu ya. Entah itu tujuan apapun, yang terancam ini nanti telur-telurnya, anak-anaknya. Nah, di kesempatan kali ini coba kita akan membahas sedikit tentang masalah ini. Ya, kita ini sebagai orang tua sebelum pandemi itu sudah dibuat puyeng dengan yang namanya HP. Karena anak-anak kita mungkin kita usahakan jangan deket-deket sama yang namanya HP. Begitu masuk pandemi, HP itu harus. Masya Allah, yang selama ini kita jauhkan, yang selama ini kita amankan, yang selama ini kita kunci rapat-rapat, saatnya, ya, ada saatnya ternyata harus kita kasihkan, kita berikan, ya. Dan di situ anak kita, ya, tidak mungkin kita kontrol 100%, ya, tidak mungkin bisa kita lihat detailnya seperti apa yang dilakukan terhadap HP itu. Dari situ akhirnya muncul banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang salah, keliru dan lain-lain. Maka kita sebagai orang tua, yang pertama barakallahu fikum, saya menasihatkan
untuk saya serta untuk semuanya. Karena kan kita bersama-sama punya anak dan sama-sama daring. Yang pertama, ma min 'abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan ya famata yawma yamutu wa huwa ghasin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Ya, barang siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin, lalu kemudian dia mati tapi tidak menjalankan tugasnya, maka tidak akan mencium baunya surga. Kata Syekh Utsaimin dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, Syarah Siyasah Asy-Syar'iyyah, beliau menyampaikan, ya, kalau ada orang tua, dia membiarkan anak-anaknya semaunya, tidak mendidik, tidak mengarahkan, tidak ngajari, tidak ngawasi, ya, dan tidak menjaga, lalu kemudian mereka menyimpang, maka orang tua itu pada hari kiamat termasuk yang tidak mencium baunya surga. Ya. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan orang tua yang mengabaikan anaknya, menelantarkan anaknya, membiarkan anaknya semaunya sendiri, pada hari kiamat tidak akan mencium baunya surga. Maka untuk yang ibu-ibu yang barangkali punya bakat cerewet, manfaatkan itu, ya. Jangan sangat-sangat dibutuhkan untuk pendidikan. Kenapa? Dengan cerewetnya ibu, sedikit-sedikit menanyakan, sedikit-sedikit agak bawel, itu anak kita aman, anak kita aman. Jangan sampai karena mungkin udah malas ngomong lah, ya. Barangkali udah capek ngomong, gitu ya. Apalagi harus nungguin dari pagi sampai ya siang, paling nggak sampai jam 12 siang. Anak-anak suruh belajar masa disuruh nungguin. Orang tua kan tadi sudah bilang, kalau nggak siap punya anak ya jangan punya anak. Begitu. Kalau memang nggak pengen punya anak ya jangan menikah. Dan ini orang sudah laki-laki perempuan mau menikah mau punya anak, tapi bila dikasih anak ternyata malah dibiarin begitu aja, tidak dirawat, tidak dijaga. Kalau kita semua ya membiarkan anak-anak itu semaunya, mereka nanti masya Allah akan memasuki dunia yang penuh dengan ya kegelapan. Anak-anak zaman sekarang itu ya mengerikan. Saya ada tetangga, anaknya itu masih ya umur 4 tahun kalau nggak salah. Nulis aja belum bisa, pokoknya baca belum bisa, nulis belum bisa. Tapi dia bilang kepada ibunya, "Bu, tadi kan aku habis nonton itu orang-orang nggak pakai baju." Hah? Orang nggak pakai baju? Kamu dapat dari mana? Ya, kan di HP. Nah terus kamu lihatnya bagaimana? Nah kan bisa ngomong, ya orang-orang nggak pakai baju, pakai yang itu ya, yang Google, ya yang pakai voice itu ya. Jadi itu bisa menulis dan mendeteksi, mencarikan, ya. Kalau itu di YouTube bisa merekomendasikan. Masya Allah, anak kita ini benar-benar dalam ancaman berat, ya, ancaman besar untuk keselamatannya. Ya, jadi yang pertama barakallahu, ya, ini yang paling penting, kita harus tanggung jawab jadi orang tua. Kalau siap jadi bapak, siap jadi ibu, berarti laksanakan tanggung jawabnya. Jangan sampai masa-masa seperti ini kita biarkan anak-anak itu semaunya sendiri. Kita harus jagain, ya. Kita kan paling tidak mikir kalau nanti kita sudah tidak ada di dunia, anak-anak kita ini akan memintakan ampun dan akan memberikan banyak kebaikan. Kalau sampai kita biarkan mereka di periode 3 tahun ke depan ini kok tidak dapat pendidikan yang baik, ini rusaknya Masya Allah. Ya, untuk jadi baik itu susah, untuk rusak itu sangat cepat. Makanya kita ini jangan sampai keduluan rusak. Ya, berusahalah untuk senantiasa mengawasi dengan baik. Dulu para sahabat Nabi itu kalau melihat anaknya ada yang tidak beres, itu keras, ya, sangat keras. Seperti dikisahkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu suatu ketika pernah jualan, ya, jualan kambing di pasar. Kemudian laku. Umar bin Khattab nanya, harganya berapa? Harganya sekian. Kemahalan itu. Itu kamu dapat harga segitu pasti itu gara-gara kamu anaknya khalifah. Akhirnya sama Umar bin Khattab dicari orangnya, mana yang beli? Ya, kembali, anak saya tidak boleh jualan sama kamu. Karena orang-orang kalau jualan sama kamu gak ada yang berani. Kamu anaknya khalifah soalnya. Jadi mereka itu sangat keras terhadap anak-anaknya. Kenapa? Jangan sampai nanti ya muncul jadi generasi yang semaunya sendiri. Mereka belum tahu baik buruk, butuh pengarahan. Gitu ya. Jadi kita semuanya wajib tanggung jawab sebagai orang tua. Ya, sudah terlanjur punya anak, berarti tanggung jawab. Konsekuensinya kalau nggak tanggung jawab, berarti
lam yajid raihatal jannah, nggak bisa mencium baunya surga. Tanggung jawab, ya, terutama masa-masa seperti ini, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar kita makin dekat dengan anak-anak kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang kita ini yang punya anak itu kayak bosen ya sama anak begitu. Padahal mereka yang tidak dikaruniai anak itu, ya Allah, usahanya dia punya anak itu luar biasa. Ya, bahkan kadang itu mungkin mereka memikir, ya Allah enaknya ya kalau diompolin sama anak, begitu ya. Padahal kita barangkali yang sudah jadi orang tua itu diompolin anak itu sampai emosi, begitu ya. Sedangkan mereka ternyata yang justru nggak punya anak itu sangat mengharapkan sekali, Insya Allah, ya, sangat mengharapkan sekali punya anak. Udah dia mau dipipisin, mau diapain, nggak apa-apa, ya, pengen banget jadi orang tua mereka itu ya. Tapi kita yang dijadikan orang tua malah kadang tidak, ya, tidak kelihatan bahagia, tidak respect, tidak kelihatan menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Jadi ini yang pertama, mari bersama-sama kita tumbuhkan sikap tanggung jawab sebagai orang tua. Kata Umar bin Khattab, kalau sampai anak nggak menjalankan kewajiban namanya anak durhaka. Kalau orang tua nggak tanggung jawab, orang tua durhaka. Ya, orang tua juga bisa durhaka kalau sampai nggak tanggung jawab, ya, anaknya dibiarkan seperti itu. Nah, kadang unik memang manusia itu ya. Ibaratnya dia kalau pelihara kambing, sapi, ayam begitu, kadang-kadang maghrib nggak pulang dicari, gitu ya. Tapi anaknya nggak pulang-pulang dibiarin, ya. Seperti itu. Oh, kayaknya masih mahalan kambing, sapi, masih mahalan ayam, gitu ya. Nah, ini masalah. Maka orang tua harus senantiasa, ya, care, harus senantiasa menjaga, mengawasi dan meneliti terus apapun yang dilakukan oleh anaknya. Apalagi kalau itu kemaksiatan di depan mata, wajib hukumnya untuk, ya, menghentikannya. Ya, karena kalau sampai membiarkan anak berbuat maksiat berarti ghosin, itu namanya tidak tanggung jawab jadi orang tua. Ya, orang tua wajib untuk, ya, menyelesaikan problem-problem yang terjadi pada anak. Yang kedua, anak-anak kita itu semuanya punya keistimewaan, ya. Tapi mereka semuanya yang paling penting itu jadi baik. Enggak semua orang jadi ulama, tapi semua orang bisa baik. Enggak semua orang bisa jadi profesor, tapi semua orang itu bisa baik. Maka yang paling penting anak kita itu selalu baik. Nanti dia, insya Allah dengan sekolah, di kutab dan lain-lain, dia akan diarahkan untuk menemui, ya, hal yang paling maksimal dalam hidupnya. Begitu ya. Ibaratnya sahabat Nabi itu kan juga semuanya spesialis, unik-unik kan ya, punya keahlian masing-masing. Kalau kita berbicara tentang suara untuk adzan, itu yang paling cocok, paling pas Nabi kasihkan ke Bilal. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, fa innahu a'damu sautan wa an'amu. Suaranya itu empuk dan juga suaranya itu nyaman didengarkan. Itu Bilal. Itu kalau dimana suruh adzan ya belum tentu hasilnya begitu ya. Jadi memang ini punya keunikan, punya tempat sendiri-sendiri. Anak-anak kita insya Allah ke depan tidak mungkin semuanya jadi presiden. Indonesia cuma satu kok, untuk presiden semua ya. Tapi akan ada salah satu dari generasi yang ada itu jadi presiden. Begitu ya. Jadi masing-masing itu nanti punya kelebihan-kelebihan yang harus kita rawat, kita jaga, kita selamatkan. Kita perhatikan Khalid bin Walid karena memang beliau itu hobinya barangkali adalah peperangan, ya, hobi dengan senjata dan lain-lain. Akhirnya Nabi Muhammad yang nggak maksain dia, jadilah kayak Ibnu Mas'ud begitu ya, belajar hadis fikih begitu. Khalid bin Walid bisa jadi untuk pikirannya, untuk mengingat itu nggak sekuat mereka. Akhirnya Rasul biarkan aja Khalid dengan keahliannya, ya. Bahkan Rasul ngasih gelar yang unik untuk Khalid bin Walid, Asadun min Usudillah. Ini adalah singa Allah, begitu ya. Jadi ada mungkin dalam riwayat yang lain Saifun min Suyufillah, pedang Allah Al-Maslul yang terhunus. Nabi memang memberikan keunikan-keunikan itu, gelar-gelar unik itu supaya masing-masing mempertahankan keahliannya dan kemampuannya, gitu ya. Jadi memang setiap manusia punya kelebihan dan itu yang harus kita pertahankan. Yang paling penting kita jaga anak-anak kita tetap baik, ya, tetap aman, tidak berbuat maksiat, sehingga nanti ke depan mereka mau jadi apapun baik. Begitu. Jadi nggak usah kita paksakan untuk jadi apa-apa sesuai keinginan kita ya.
Kita arahkan aja melihat kemauannya dan juga minatnya sejak kecil. Sukanya apa? Ya, bagi yang suka mungkin barangkali ya ngomong sama orang, ngomongin orang belum punya bakat jadi ustadzah, gitu ya. Jangan sampai anak-anak yang mungkin sukanya ngecor bangunan, kita suruh jadi ustadz, bingung dia nanti ya. Apanya yang mau dicor gitu ya? Karena pikirannya hanya persoalan itu. Andai kita tetap membangun dia jadi anak baik, jadi tukang ngecor pun itu bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk orang tua, begitu ya. Jadi nggak semua anak itu bisa menjadi ya apa-apa, tapi setiap anak pasti bisa menjadi anak yang baik. Itu yang kita harapkan dan kita inginkan, kita dapatkan itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kita sebagai orang tua ya, ini jangan sampai kehabisan cara ya, jangan sampai kehabisan cara dan jangan sampai kalah dari anak. Ini satu poin. Alangkah banyaknya orang tua itu sama anaknya kalah dia. Ya, ibaratnya kalau anak itu bisa buka IG, bisa buka apa namanya FB, bisa buka Twitter, bisa buka apa itu Hago, bisa buka Telegram, ya, bisa buka Hello, bisa buka TikTok dan lain-lain. Orang tua jangan sampai kalah, karena kalau sampai kalah nanti diakalin sama anak. Ya, ketika anak melakukan perbuatan salah keliru, orang tua nggak bisa melacak. Dan itu ya kelemahan yang sangat parah. Kalau seperti itu anak kita rusak tanpa kita sadari. Maka jangan heran kalau kadang ada anak yang kelihatan baik-baik aja, tidak ada masalah, tiba-tiba terundung kasus yang sangat besar. Itu penyebabnya mereka rusak tanpa sepengetahuan orang tua. Maka orang tua nggak boleh kalah. Anak pegang apa? Internet. Orang tua pegang internet. Ya, anak kita sedang melakukan kegiatan apa? Jadi orang tua yang sayang sama anak, jangan sampai anaknya rusak. Kalau seandainya anak mau belajar kelompok dan lain-lain, kalau kita paham anak kita belum bisa dipercaya, ikutin, nggak apa-apa, ya. Kita harus datang mengecek, memastikan dan lain-lain, karena kita nggak ingin punya generasi yang rusak. Makanya kita jagain. Jangan sampai kita merasa tenang aja, udahlah terserah mau jadi apa, ya, sekarang mulai. Dan jangan sampai, kalau sampai seperti itu, nanti akan muncul generasi yang benar-benar rusak, karena orang tuanya tidak peduli, ya. Jadi ini menjadi hal penting yang patut untuk dicatat, bahwa orang tua harus lebih pintar ketimbang anak. Hari ini ya ibaratnya kita saat mungkin menemani anak-anak kita belajar, ya mungkin barangkali muncul dalam benak kita, saya harus membuka lagi pelajaran SD, buka lagi pelajaran SMP. Jangan khawatir, kita menemani anak, ya selama kita menemani anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pahala yang besar, karena ini bagian dari mendidik mereka, amanah menjaga mereka. Ya, jadi anak-anak zaman sekarang itu karena pinternya luar biasa, maka orang zaman sekarang pun juga begitu. Ya, orang tua pun harus lebih pintar lagi ketimbang anak. Kalau mau menanamkan kebaikan, kalau anak-anak dulu itu gampang, anak-anak zaman dulu itu gampang banget pokoknya. Ya, sama gurunya ditempelin, plak begitu ya. Itu besok ngajinya jadi rajin itu, begitu ya. Kalau sekarang anak plak gitu, lapor polisi, begitu jadinya. Memang persoalannya beda. Jadi anak dulu itu sampai masa mungkin ya kalau di kampung-kampung itu diludahin sama ustadznya itu besok ngajinya tambah bener. Seperti itu. Nah kalau sekarang ya demo begitu ya. Jadi artinya kita hari ini harus lebih pintar, terutama metode menanam kebaikan. Begitu loh ya. Jadi metode menanam kebaikan, karena perumpamaan manusia itu seperti tanah, sedangkan kebaikan atau ilmu syar'i itu seperti hujan. Ya, maka kita harus pintar-pintar untuk mengelola tanah ini supaya nanti bisa siap untuk ditanami. Ibaratnya anak kita kalau masih kecil belum bisa punya, kita punya hak. Seperti itu ya. Kalau seandainya anak kita barangkali ya belum bisa melakukan apa, kita yang melakukan sampai seperti itu. Yang penting tetap tertanam, tetap ya, materi-materi yang ada masuk. Ketika kita bicara masalah dari hari ini, ketika mungkin gurunya atau apa menyampaikan, maka orang tua yang akan menjadi security. Kalau sampai tidak ada kerjasama antara sekolah Kutab Al-Himmah ini ya dengan orang tua, saya yakin gagal. Oh, guru-guru sudah maksimal menyusun kurikulum disampaikan, ya barangkali sudah di-share, barangkali sudah menjalankan sesuai dengan SOP pendidikan, kemudian sudah
menyebarkan materi, mengajar sesuai jadwal. Tapi kalau orang tua mengabaikan anaknya nggak bakalan peduliin gurunya ngomong apa. Mereka zaman sekarang tuh anak-anak disuruh zoom, nampilin muka aja itu nggak ada yang mau. Dan terus semuanya itu dimut, gitu ya. Makanya kadang dipanggil lalu kok ada yang jawab, ada yang sudah tidur ya, ada yang ternyata memang nyala tapi tinggal main game. Itu yang lebih mengerikan. Makanya di sini kalau orang tua tidak peduli dengan anaknya, siap-siaplah nanti generasi COVID-19 ini generasi yang kurang ilmu nih. Siap-siap. Dan itu nanti yang akan menjadi beban orang tua. Ingat kalau anak kita sukses kan kita enteng jadi orang tua ya. Tapi kalau anak kita gagal, yang susah siapa sih? Ya orang tua, nanti orang tua. Coba kalau anak kita itu Masya Allah semuanya sukses-sukses, ada yang jadi dokter, ada yang menjadi seorang insinyur, ada yang menjadi seorang ulama, ya, ada yang menjadi seorang bisnismen. Kita sebagai orang tua ini enteng, menyikapi hari tua itu nggak perlu nanggung beban. Tapi coba kalau seandainya semua anak-anak kita ini anak-anak yang tidak berilmu, anak-anak yang penuh masalah, ini sampai tua jadi beban untuk orang tua. Bahkan kita mati pun kita masih kena dampaknya. Jadi ada sebuah artikel yang berjudul La tu'dzur amwatakum bi a'malikum. Janganlah kalian sakiti orang-orang mati itu dengan perbuatan kalian. Fa innal amwat yukhbiru ba'duhum ba'dun. Karena orang mati itu kalau begitu mati, itu di alam sana mereka cerita apa yang masih dilihat di dunia. Kalau saya mati, anak saya jadi orang-orang baik, orang-orang yang ya bertakwa semua. Maka kalau tetangga saya mati, tinggal saya tanya, anak saya sekarang gimana? Masya Allah baik. Ya, itu yang perempuan itu juga sekarang Masya Allah. Ya, di masyarakat dia dikenal sebagai ustazah yang sholihah. Terus kemudian juga dikenal sebagai seorang dokter yang baik hati. Kita yang di alam sana pun bukan bahagia, udah gak melihat ada. Tapi kalau sampai anak-anak kita, generasi kita ini sampai ya kehilangan ilmu sampai 3 tahun, ini nanti bisa menciptakan generasi yang rusak parah, bahaya. Maka orang tua harus dengan penuh semangat mendampingi anak-anaknya untuk masa depannya sendiri supaya orang tua nanti enteng. Kan kita ini jadi orang tua begini ya, kalau masih muda bekerjalah sekuat-kuatnya. Nanti kalau sudah mulai dewasa sesuai kemampuan. Kalau sudah tua, kalau bisa sudah mulai jalannya enteng. Jangan sampai ya makin tua makin berat ya beban hidupnya. Jangan sampai ya jadi makin berat karena harus ngurusin anak, ngurusin diri sendiri. Masya Allah berat. Tua harusnya tempat waktunya untuk banyak-banyak beribadah, tak korup, tapi habis untuk memikirkan generasi. Makanya Al-Quran mengingatkan bagi orang yang sudah berusia 40 tahun itu di antara tugasnya hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Kalau orang sudah umur 40 tahun maka tolong mikirnya sudah dirubah. Mikirin apa? Ya, auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Mikirin untuk mensyukuri nikmat Allah 40 tahun dulu. Ya. An'amta 'alayya wa 'ala walidayya ya wa a'mal shalihan. Beramal saleh. Yang kedua harus mulai mikir amal soleh. Karena 40 tahun itu udah lampu kuning. Karena umurnya umat Muhammad itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah masuk usia 40 udah lampu kuning. Maka itu harus dimanfaatkan untuk yang benar-benar urgent. Jangan sampai untuk mikir yang enggak. Apalagi mikirin anak, sudah bukan zaman itu. Maka kita semuanya harus mempersiapkan dan tanggung jawab dan juga semangat untuk terus menemani anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, kita juga di masa pandemi ini juga ya mungkin barangkali ada kejenuhan karena mungkin di beberapa sekolah itu kalau ngasih tugas nggak kira-kira gurunya ternyata lebih suka ngasih tugas ketimbang ngajar. Nah ini juga masalah. Ciri pendidik yang baik kata Syekh Al-Utsaimin ya, beliau dalam bukunya Ta'dibul Ilmi itu beliau menyampaikan ciri guru yang baik itu 2, berilmu sama ya punya niatan yang baik. Yang pertama berilmu, itu berarti sudah punya riwayat nyari ilmu di mana, punya spesifikasi keilmuan seperti apa. Itu guru yang baik. Yang kedua, dia benar-benar menginginkan kebaikan untuk muridnya. Sehingga yang dia sampaikan benar-benar dibutuhkan dan dia akan nyarikan cara biar muridnya itu bisa dan pintar. Ini
Ciri ya diambil dari syair yang diucapkan oleh Az-Zarkashi ya. Beliau dalam Bahrul Muhit menyampaikan bahwa ciri guru yang baik itu ya pokoknya benar-benar harus berilmu, yang kedua guru niatannya baik, ikhlas, dan juga dia tidak pantang menyerah untuk membuat anak didiknya menjadi orang-orang yang pintar. Nah, ketika hari ini kita banyak membebani dengan tugas-tugas dan sedangkan penjelasan itu tidak memadai, ini hakikatnya sedang menyiksa anak, ya, menyiksa anak. Maka untuk dari Kutab sendiri harus juga punya manajemen yang bagus, terutama diatur untuk masalah tugas, jangan sampai tumpang tindih. Sehari anak dikasih tugas 5 kali, itu yang punya bukan anaknya, maknya ya. Kenapa demikian? Karena anaknya mungkin bisa jadi udah nggak mau nangis. Kalau orang tua melihat anaknya nangis gimana? Nah yang pusing orang tuanya, bukan lagi anaknya. Jadi maka harus dikendalikan, jangan sampai memberikan PR yang lebih. Kita melihat pendidikan yang terbaik di dunia itu kan justru yang 0 PR, maksudnya ya, dituntaskan semuanya di ya sidang pendidikan, artinya semuanya dituntaskan di majelis ilmu, tidak ada sedikit pun meninggalkan PR. Ya, kalau Indonesia ini masih negeri yang 50% PR semua isinya, ya masih banyak PR seperti itu karena memang manajemen kita ini sistem pendidikan yang ada ini masih sangat belum memadai seperti itu. Maka ini perlu kolaborasi yang baik antara orang tua, anak, dan juga pihak Kutab. Karena kalau sampai jalan sendiri-sendiri, ini nanti sama-sama nggak jalan semua. Nah terus kemudian barangkali orang tua mikir, tapi gini loh Ustaz, ini kan masalahnya double sekarang. Saya harus membayar untuk anak-anak saya. Di sisi saya harus ngajarin begitu ya. Barangkali yang dipikirkan di benak orang tua. Jadi begini, sekolah ini adalah untuk tetap menyeimbangkan frekuensi pendidikan. Biar anak kita nanti tumbuh kembangnya pas sesuai dengan yang ada di negeri kita. Ya, jadi adanya Kutab, adanya sekolahan itu nanti biar anak kita tetap kelas 1, tetap kelas 2, tetap kelas 3. Kalau sampai orang tua berpikir kayaknya mau nggak usah disekolahin aja dan lain, anak kita nanti nggak melewati 1, 2, 3 loh. Ya, itu nanti kalau dalam masyarakat suatu saat nanti kalau cerita dulu waktu kelas 2, dulu waktu kelas 1 dan lain-lain, itu anak kita dulu saya diajarin mak saya nggak ada sekolah, ya, nggak ada kelas 1, nggak ada kelas 2. Itu nanti akan berbeda secara sosiologis, menciptakan hal yang kurang nyaman di masyarakat. Seperti itu ya. Maka disinilah orang tua harus menyadari bahwa kita membayar itu hakikatnya tetap mempertahankan status anak kita di level berapa dari pendidikannya. Itu biar tetap di situ. Ya, itu supaya nanti kita paham. Ya, kalau seandainya mungkin ada kelebihan-kelebihan, bismillah mudah-mudahan berkahnya kembali ke anak kita sendiri. Insya Allah ya. Abu Hanifah itu loh ya, dalam tokoh Hanafiyah disebutkan. Suatu ketika anaknya Abu Hanifah ini diajari sama ustadznya hafal Al-Fatihah. Sampai pulang di rumah bilang kepada Abu Hanifah, wahai ayah, saya sudah hafal Al-Fatihah. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Selesai. Abu Hanifah, masya Allah, bagus. Yang ngajar siapa? Ustaz Fulan. Baik, minta tolong besok panggil suruh ke rumah. Sama Abu Hanifah diambilin uang sekantong, dimasukin ke dalam kantong. Habis itu ustaznya dipanggil. Ustaz yang ngajarin anak saya. Betul, wahai imam. Karena Abu Hanifah imam. Ya, akhirnya pada waktu itu, ya. Kemudian Abu Hanifah bilang, baik, ini untuk Anda. Ustaznya bingung, wahai imam, saya ini kan cuma ngajarin Al-Fatihah, kok dikasih segini banyak, butuh apa? Abu Hanifah menyampaikan, kamu sudah mengajarkan untuk anak saya surat paling urgent ya bagi seorang muslim. Saya apresiasi tidak ada apa-apanya. Kalau saya punya lebih, saya kasih lebih. Coba, kalau sampai orang tua bisa mengapresiasi guru ya, sedalam itu kan dahsyat ya. Insya Allah ilmu juga barokah. Ilmu itu akan barokah. Tapi kalau seandainya orang tua sendiri juga kurang menghargai, ya orang tua kurang menghargai guru dan lain-lain, takutnya berkatnya ilmu itu kurang. Sebagaimana pernyataan dari para ulama, ta'allamul adab qoblal ilmi. Ya, sebelum bicara ilmu jauh-jauh bicara dulu adab. Orang tua yang beradab kepada guru, saya yakin pasti akan memberikan berkah kepada anaknya. Ya, akan ada dampaknya.
Seperti tapi kalau seandainya orang tuanya sendiri sudah uring-uringan, ya, orang tuanya udah marah-marah, orang tuanya dongkol, jengkel gitu ya, itu anak yang mendengar begitu akan ikut-ikutan juga itu, ya, sehingga akhirnya berkahnya ilmu tidak didapatkan, barokah ilmu itu tidak didapatkan, ya. Berarti saya Abdullah Al-Utsaimin dalam kitabnya Ta'dhimul Ilmi mengagungkan ilmu itu salah satu bentuk mengagungkan ilmu, mengapresiasi ahlul ilmi. Kalau itu sekolah mengapresiasi guru, seperti itu, ya. Jadi kita bisa mengapresiasi guru dengan berbagai hal. Salah satunya adalah mungkin dengan cara hal seperti itu. Kalau hari ini barangkali guru tetap mengajar walaupun daring, asalkan sesuai dengan jadwal, masuk sesuai dengan jadwal, maka anak-anaknya perlu kita temani, kita jaga. Kehadiran kita di situ gak ngapa-ngapain aja itu udah cukup menyeimbangkan frekuensi anak, keimanannya baik itu. Kita di situ doang aja ya Bu, ya udah nggak usah ngapa-ngapain ibu sekalian, udah deh mau main HP-an aja nggak apa-apa. Ya, yang penting hadir di depan atau di samping, di kanan kiri anak itu aja. Ibaratnya polisi lah, polisi lalu lintas itu walaupun dia nggak bawa seprintan sebenarnya, itu kalau hadir di lampu merah orang itu taatnya masya Allah. Padahal kalau nggak ada polisi begitu ya lalu lalang kecelakaan pun dilakoni, begitu ya. Tapi kalau ada polisi, walaupun polisinya dingin aja, kumisnya aja nggak gerak, gitu ya, itu sama sekali tidak ada orang melanggar lalu lintas. Jangankan begitu, ya. Kalau seandainya nggak bisa pun, ibaratnya polisi itu cuma yang penting rompi yang hijau pupus itu aja ya. Itu aja udah dipajang di depan aja itu orang lihat hijau pupus aja udah pupus harapannya untuk melanggarnya kan. Itu karena kehadiran itu penting. Maka juga hari ini kita memperhatikan kehadiran orang tua di tengah-tengah anaknya yang sedang belajar itu baik, ya, seperti itu. Anak saya yakin akan merasa diawasi, anak tidak akan berani aneh-aneh, neko-neko. Kalau mau tidur tinggal bangun, jangan tidur masih belajar, seperti itu, ya. Nanti kalau mau pintar-pintaran membujuk anak itu nanti perlu seni yang lain. Nanti silakan ya belajar lagi bagaimana cara membujuk anak, ya, agar nanti anak semangat dan mau kembali belajar dan lain-lain. Karena itu persoalan komunikasi ya, masalah komunikasi. Nah kemudian yang selanjutnya kita ini jadi orang tua, jadilah orang tua biologis, orang tua psikologis dan orang tua sosiologis. Jadi jangan sampai cuma jadi orang tua biologis ya, cuma kena BIM-nya doang, ya, tapi nggak dapat genetika apa-apa dari orang tuanya. Jadi cuma BIM-nya doang yang nyambung, tapi ternyata tidak mendapat apa-apa dari orang tua. Jangan sampai, ya. Ibaratnya Imam Ahmad itu, masya Allah, itu dahsyat itu. Jadi anaknya itu kalau malam, kalau Imam Ahmad bangun sholat malam, anaknya itu mesti diajak. Sehingga beberapa kali anaknya Imam Ahmad itu nanya, begitu kan? Nanya apa? Pertama, pernah nanya, wahai ayah, setiap kali ayah sholat itu mesti kok mendoakan Muhammad bin Idris. Itu siapa sih? Ya, Imam Ahmad menjawab, yaitu adalah Imam Syafi'i, begitu ya. Imam Syafi'i siapa Pak? Loh, kamu nggak tahu siapa Imam Syafi'i? Dia itu adalah ulama yang menjadi panutan umat, begitu ya. Oh, begitu ya. Sampai tahu sedetail itu. Bahkan pernah suatu ketika Imam Ahmad ini sholat malam, dia mendoakan, ya Allah, ampunilah maling yang kemarin di samping saya waktu di penjara. Jadi Imam Ahmad mintakan ampun untuk maling, dia ceritanya. Akhirnya anaknya nanya, Pak, itu tadi malam kok doain maling, itu maling apa itu? Jadi ceritanya begini nak, waktu itu bapak itu waktu dalam menghadapi ya ujian dari khalifah, karena waktu itu Khalifah Al-Ma'mun pemahamannya Mu'tazilah dan memaksa masyarakat ikut paham Mu'tazilah, termasuk ulama-ulamanya semuanya dihabisin. Nah waktu itu diantaranya Imam Ahmad saat di penjara disiksa satu persatu, ya. Satu ulama disiksa, akhirnya baik-baik saya mengakui seperti Mu'tazilah, dilepas. Yang satu lagi disiksa, dilepas. Satu disiksa, dilepas, tapi syaratnya harus mengikuti paham Mu'tazilah. Akhirnya sampai pada waktu itu, ya, sebelum Imam Ahmad tiba giliran untuk disiksa, ya, akhirnya waktu itu maling yang sebelahnya Imam Ahmad di penjara sebelahnya itu ngomong begini, ya, masa ulama memperjuangkan kebenaran disiksa duluan aja, masa
kapok begitu ya. Saya aja yang maling dipenuhi besok maling lagi. Memang begitu dia. Saya aja yang maling itu loh dipenuhi besok maling lagi, masuk penjara lagi. Masa ulama tahu yang benar ya cuma disiksa begitu aja sudah ya loyo. Akhirnya Imam Ahmad dengerin itu, iya orang ini maling-maling tapi juga bertuah ini kabarnya begitu ya. Akhirnya Imam Ahmad setiap malam beliau di qiyamul lailnya mendoakan mudah-mudahan Allah merahmati, Allah memberikan hidayah untuk orang ini, terus-terusan didoakan. Ya, jadi orang tua itu jadilah orang tua jangan hanya sekedar orang tua biologis. Yang kedua jadilah orang tua yang psikologis. Tahu ya, orang tua psikologis itu berarti kalau orang tua sudah punya anak, berarti psikologinya itu ya pengen dekat, pengen nyayangi, pengen jaga, sayang, nggak pengen anaknya jadi anak yang ya gagal, nggak pengen anaknya susah, nggak pengen anaknya ya nggak pengen kalau sampai nanti anaknya suatu saat nanti akan menjadi orang yang nggak benar. Itu psikologis benar tuh. Sehingga kalau sampai anak apa, ibu sekalian nanti ada bapak-bapak mungkin barangkali bisa melihat begini dampaknya. Kalau anak tampil yang deg-degan siapa? Kalau orang tua deg-degan berarti psikologis benar tuh. Itu asli orang tua psikologis. Anak tampil orang tua deg-degan. Ya, anak ujian orang tua yang repot itu berarti orang tua psikologis benar tuh. Ya, ibaratnya itu ada salah seorang itu yang namanya Gamal Albin Said ya, terkenal itu beliau calon wali kota Surabaya. Beliau menceritakan, ya, ketika mau ujian, ya, maka pada waktu itu orang tuanya nelpon, Assalamualaikum, nah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kapan ujiannya? Ujiannya jam 8. Maka orang tuanya langsung bilang, baik, nanti jam 8 ibu mau sholat. Ibu mau sholat. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Akhirnya masya Allah dahsyat memang hasilnya ya. Ya, beliau ini ya Dokter Gamal Albin Said seperti itu. Artinya apa? Ya orang tua psikologis itu begitu, harus selalu deg-degan dong dengan anaknya. Karena kan nyambung. Ini anakku, begitu ya. Ini punyaku, ini milikku, begitu. Jadi jangan sampai nggak nyambung dengan anaknya, boh. Anaknya ngapain aja banyak orang tua itu nggak peduli. Jangan sampai ya. Begitu juga ketika anak berbuat maksiat, orang tua yang harus ya dongkol, nggak suka, nggak senang, berusaha mengembalikan lagi jadi baik. Itu orang tua yang psikologis. Yang ketiga, orang tua sosiologis. Maksudnya orang tua yang benar-benar dikuatkan gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa bisa menjadi rujukan, bisa menjadi solusi begitu. Jadi jangan sampai nanti muncul ya anak kita itu ngomong, ya Pak, kalau jadi ayah itu kayak ayahnya itu tuh baik. Jangan sampai ya. Ternyata anak kita ngomong sama bapaknya orang. Jangan sampai. Atau sebaliknya, Bu, jadi orang jangan cerewet Bu, kayak ibunya itu tuh enak banget orangnya, santuy. Sekarang gitu ya. Nah, untuk bilangin dari berarti kita secara sosiologis bukan ayahnya kita, karena kita tidak dianggap lebih tua dari dia. Dia malah justru suka mencari ayah lain, mencari ibu lain, ada figur lain ternyata yang lebih menarik ketimbang ayah ibunya sendiri. Jadilah orang tua sosiologis yang benar-benar bisa menjadi solusi karena sudah tua, dianggap lebih berpengalaman, ngerti dan lain-lain. Ya, semakin kita mewujudkan jadi orang tua yang baik, maka kita insya Allah di sisi Allah kita akan semakin bebas dari berbagai dosa dan kesalahan. Begitu ya. Jadi ikhwati wa akhwati fiddin barakallahu fikum, penting bagi kita untuk memahami hal ini terutama di masa-masa pandemi ini. Sekali lagi kita semuanya sangat-sangat butuh sekali ya untuk mendampingi anak kita yang punya hajat kita, ya yang punya hajat kita, karena nanti mereka di masa depan ada urusannya dengan kita yang sudah tidak ada, ya jadi urusannya ya dengan kita sendiri. Semakin kita bertanggung jawab, semakin kita sayang, semakin kita dekat dengan anak-anak kita akan semakin dekat ya dengan kebenaran, insya Allah dekat dengan kebaikan. Tapi semakin kita lepas, kita jauhkan, maka anak kita akan jadi mangsa aliran sesat, mangsa setan tadi ya, berbulu, pocong dan lain-lain. Ya, kemudian akan menjadi mangsanya setan, maksud saya ya, akan juga nanti menjadi mangsa-mangsa orang-orang jahat seperti itu. Tapi kalau kita selalu dekat
mendekat, memberikan kehangatan kepada anak-anak kita, memberikan komunikasi yang lancar dengan anak-anak kita, insya Allah dampak itu akan sangat baik bagi kita, ya, terutama untuk anak-anak sendiri nanti juga tentunya akan mereka merasakan orang tua yang maksimal, gitu ya. Orang tua saya pokoknya mantap. Itu nanti sampai mereka sudah tua pun akan diceritakan orang tua saya itu hebat, orang tua saya itu mantap. Yang jadi ayah, ya, itu harus bisa apa saja, termasuk harus mau jadi kuda, ya. Nah kalau anaknya pengen main kuda-kudaan, nggak bisa beliin, ya ayah harus siap jadi kudanya dong, ya. Seperti itu ibaratnya. Begitu juga seorang ibu, ya, ketika anaknya udah begini begitu dan lain-lain udah, ya serahkan kepada ibu, nanti selesai. Ya, seperti itu ya. Nanti dengan seperti itu anak merasakan betul, ya, eksistensi ayah ibu itu manfaat sekali dalam hidup. Tanpa mereka uangnya nggak ada artinya dah. Ibaratnya begitu ya. Dan itu nanti kalau sudah seperti itu, insya Allah, ya, kita akan mendapatkan bakti anak itu dengan tulus dan ikhlas. Ali radhiyallahu anhu, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu dengan keras sejak kecil, supaya mereka tidak keras padamu saat mereka dewasa. Ya, didiklah anakmu dengan keras waktu kecil, jangan sampai mereka keras padamu saat kamu dewasa nanti, saat kamu tua. Ini maksudnya bukan disuruh ngeras-ngerasin begitu, bukan. Tapi maksudnya adalah berikanlah pendidikan yang benar-benar terbaik, menancap masuk. Kalau kamu salah pendidikan, nanti berbahaya. Ya, untuk ibu sekalian, terutama untuk ibu-ibu baik yang hadir maupun yang ada di rumah, tidak ada kerjaan yang lebih mulia melebihi tetap di rumah menemani anaknya. Gak ada yang lebih mulia. Walaupun anggota DPR barangkali bisa rapat, barangkali bisa, ya, bergaya, itu di sisi Allah nggak ada nilainya, karena tempatnya wanita itu di rumah. Tempat wanita itu di rumah. Pekerjaan paling mulia adalah ngurus rumah, termasuk ngurusin anak. Begitu ya. Itu yang paling mulia. Tidak ada pekerjaan lain yang lebih mulia bagi seorang wanita. Ya, ambil dia bisnis menghasilkan triliunan, ya, dibandingkan mencuci bajunya suami, tetap lebih mulia mencuci bajunya suami. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Seperti itu. Hasil triliunan tidak ada nilainya dibandingkan mencucikan baju suami. Kenapa? Perempuan itu tempatnya fi uqlidariha. Memang tempatnya di rumah. Makanya Nabi tadi mengingatkan kalau sampai perempuan meninggalkan rumah, alamat ini kerusakan. Alamat akan ada kerusakan parah. Ya, maka untuk seorang ibu juga harus mengerti dan memiliki sifat-sifat keibuan yang ideal. Sabar, penyayang, dan lain-lain, ya. Anak kita kalau kita nggak yang menyayangi sendiri, siapa yang mau menyayangi? Anak kita kalau nggak kita yang memperhatikan, siapa yang mau memperhatikan? Ya. Anak kita kalau nggak kita yang ngurusin, siapa yang mau ngurusin? Maka terkhusus untuk ibu yang Allah berikan mungkin perasaan lebih, maka harus, ya, dengan penuh kebahagiaan menemani. Ini untuk saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ibu mendapatkan pahala, anak mendapatkan ilmu dan tetap terjaga level keilmuannya, insya Allah. Tapi mungkin ini yang saya sampaikan di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar sehingga nanti kita, ya, keluar dari sini dengan segera, cepat, dan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan atas Masya Allah kajian seminar yang sangat berfaedah, insya Allah. Mudah dipahami, kemudian juga banyak cerita-cerita dari para ulama terdahulu juga yang bisa memotivasi kita juga untuk mendidik anak, ya, seperti itu. Kita juga belajar sebagai orang tua, sebagai bisa belajar juga bagaimana cara mendidik anak dari para ulama yang terdahulu. Baik. Langsung kita masuk ke sesi tanya jawab, insya Allah. Di sini sudah ada banyak, ya, pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid Ustaz. Di sini ada pilih beberapa yang insya Allah lebih paling penting juga, ya, salah satunya. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana kiat dan cara agar anak itu gampang dibangunin sholat subuh, Ustaz? Karena mungkin banyak anak-anak yang apalagi
kan banyak yang malam juga ya. Jadi sholat subuhnya terlewat seperti itu. Bagaimana Ustaz? Iya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Salat subuh ini Allah letakkan di waktu paling berat, tapi barokahnya sangat besar. Nah, terkait dengan pendidikan anak, kalau seandainya kita maksimalkan pendidikan sholat itu di usia 7 sampai 10, jadi Rasul menyampaikan muru auladakum bis sholat wa hum ibnu sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian sholat saat umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum ibnu asri sinin. Kalau sudah berumur 10 tahun maka pukullah kalau nggak sholat. Jadi kalau usia 7 untuk nyuruh, ya, kalau 10 itu untuk mukul kalau sampai nggak sholat. Seperti itu. Nah, terkait masalah sholat subuh yang begitu terasa berat dan lain-lain, memang masalah utamanya adalah kita diperintahkan habis isya itu untuk langsung tidur. Wa kana yakrahu nauma qablaha wal hadits ba'daha. Disebut Imam Bukhari. Nabi Muhammad itu nggak suka kalau orang sebelum isya tidur sama setelah isya ngobrol. Nabi nggak suka. Rahasia bisa bangun malam itu ya cuma satu, tidur mubakkiron, insya Allah istaiqadha mubakkiron. Cuma dua. Kalau bisa bangun tidur lebih cepat, insya Allah bangunnya lebih cepat. Jadi kalau bisa habis isya, anak-anak jangan boleh beraktivitas apapun. Kalau bisa waktu belajar itu, maka kata para ulama seperti Ibnu Qayyim sendiri menyampaikan waktu belajar paling bagus itu subuh. Kita mah terlalu mungkin terpengaruh oleh masyarakat aja. Waktu paling bagus belajar itu subuh. Kenapa? Beberapa ulama memberikan alasan seperti Ibnu Munzir, karena subuh itu adalah waktu pergantian antara gelap menuju terang. Ya, sehingga mata manusia itu nggak jenuh. Berbeda kalau belajar siang terus, itu biasanya mata melek terus, cahaya terus. Atau ketika malam gelap terus, itu juga nggak bagus. Tapi kalau subuh itu pas. Nah, di sini berkopikum untuk kalau kita bisa tidur lebih awal, maka insya Allah bisa. Maka kalau bisa anak itu sebelum tidur cuma diajak zikir aja, ya jangan sampai kelewatan ya hafalannya apa, disuruh hafal dulu 1 ayat 2 ayat. Kemudian dilanjutkan untuk baca ayat kursi, pahalanya kasih tahu, keutamanya bagi jagain malaikat. Kemudian surat Al-Ikhlas, karena Rasulullah bersabda, ayat jizu ahadukum ayat rasul al-Quran kullalaila. Apa kalian tidak mampu membaca 10 juz setiap malam? Para sahabat bertanya, 10 juz itu apa wahai Rasulullah? Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. 10 juz. Anak kita suruh baca Al-Ikhlas. Kemudian yang selanjutnya, anak kita suruh membaca Al-Kafirun, karena Rasulullah juga bersabda, man qara'a qul ya ayyuhal kafirun fi kulli lailah kutibat lahu bara'atun minasyirki. Siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun, maka akan dicatat orang ini bukan musyrik. Dinyatakan bebas dari kesyirikan. Jadi anak-anak kita ajak zikir ini aja dulu. Kemudian kita lanjutkan apa lagi? Kita lanjutkan dengan doa, terutama sekali langsung aja doa untuk tidur. Langsung setelah itu ajak tidur. Tidak ada solusi buat bangun cepat kecuali tidur cepat. Tidak ada solusi. Kalau kita ingin untuk bangun lebih awal, hanya bisa dengan tidur lebih awal. Disinilah maka para ulama kenapa menyampaikan disunahkan qailulah. Itu salah satu manfaatnya supaya nanti malam itu kuat bangun malam. Jadi ista'inu bil qailulah ala qiyamil lail. Manfaatkan qailulah itu untuk nanti menguatkanmu qiyamul lail. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu di waktu siang sempat beristirahat, maka penatnya hilang, diharapkan sudah tidak terlalu parah. Nanti kalau tidur malam itu sudah tinggal istirahat sejenak aja, sehingga nanti cukup 2/3 malam, sepertiganya sudah bisa bangun. Jadi memang nggak ada solusi. Nah, memang anak-anak zaman sekarang itu kalau kita perhatikan kebiasaannya nggak baik. Apalagi kalau di sekolahan itu sudah bertemu dengan nonton bola itu jam 1:30. Kebayang besok pagi itu disuruh sholat subuh matanya melek 1 ya. Karena nggak bisa orang dari malam itu nonton Barcelona Real Madrid kok begitu dari jam 1:30 sampai jam 1:30 90 menit.
tambah ulasan-ulasannya. Ya, jadi kalau kita mengharapkan anak kita bisa bangun pagi dengan tepat waktu, tapi tidurnya nggak mau ditepatkan juga, ini susah. Ya, nggak ada solusi. Ya, kalau mau ya solusinya pakai kekerasan, Pak. Ya, beli petasan mungkin ya. Itu kan nggak sah. Cara yang seperti itu mending lebih baik kita harus membiasakan anak kalau bisa habis isya tidur, nggak boleh ada kegiatan, nggak boleh ada kegiatan. Ya, kecuali darurat-darurat saja. Tapi kalau bisa seperti sabda Rasulullah, ya probul hadis pada isya. Nabi nggak suka kalau orang masih ngobrol setelah isya. Orang tua masih contoh HP dan lain-lain semuanya matikan aja habis isya, biar selesai perkara. Ya, karena orang tua itu juga jadi contoh, jadi dalil bagi anak-anak gitu ya. Kadang anak-anak kita itu dalilnya pakai orang tua. Nah itu bapak, itu ibu, masya Allah. Kalau sudah seperti itu ya kita ini jadi ya serba salah ini ya orang tua. Di lain sisi mau nyuruh, tapi di lain sisi kita melakukan paradok nanti ya, kontradiksi seperti itu. Nah, kalau kita sudah nanti bisa membiasakan anak setelah isya, hanya kita manfaatkan untuk anak kita suruh sholat witir pada 1 rakaat saja masalah, ya kita lanjutkan lagi dengan membaca zikir sekenanya tadi ya, mungkin secukupnya aja ya. Jadi cuma ayat kursi, kemudian yang selanjutnya tadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, kemudian dilanjutkan lagi dengan 3 surat itu Pak, untuk melindungi tubuhnya, ya, yang video, kemudian dioleskan ke seluruh tubuh, ditambah dengan doa sebelum tidur, setelah itu suruh tidur. Cukup. Saya yakin besok subuh dibangunkan gampang. Kalaupun susah dibangunkan, kalau sudah bangun pun nanti tidurnya juga susah. Ya, karena sudah sangat cukup. Nanti kalau bangun tidur ya dikasih tahu juga adab-adabnya bangun tidur. Karena ini penting. Orang seringkali gagal bangun tidur ya. Nah, gagal bangun tidur. Malah justru kadang bangunnya lebih lama ketimbang tidur ya. Ya. Jadi ini penyebabnya karena mungkin bangun tidak melaksanakan adab-adab orang bangun. Yang pertama, orang bangun itu anak diajarin. Begitu bangun yang sahunau ma'an ya ini. Nabi Muhammad kalau bangun tidur maka beliau akan membersihkan kotoran matanya dulu. Ya, ini syariat ya, ada 5 sunnah setelah tidur atau bangun tidur. Yang pertama silakan ini dulu. Sebelum yang lain ini dulu pokoknya. Anak kita ajarin. Ini terapi biar mau bangun tidur nanti ya. Yang pertama kata Muhajar ini dulu bersihkan matanya. Ya. Jangan sampai anak kita bangun masih ya matanya belum kebuka sempurna udah kita suruh sholat gitu ya. Itu enggak efektif ya, enggak bagus untuk anak juga. Sadar penuh suruh musab-musab matanya, diucap-ucap. Kemudian yang kedua ya, membaca alhamdulillah tadi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu hanya solusi. Dengan seperti itu dia berarti sudah syukur atas tidur yang barusan dia jalani, ya kan ya? Dan sekarang siap untuk bangun. Yang ketiga yaitu siwak. Ya, kata Ibnu Hajar. Ini fungsi dari siwak itu ada 2. Ya, litandrif wa tansyif. Untuk membersihkan dan untuk nyemangatin biar seger. Jadi kalau kita sudah bangun dan sudah siwak, insya Allah nggak ngantuk. Tapi kalau masih belum ke situ, kemungkinan masih bakalan tidur lagi ya. Karena kadang malam udah bangun, udah makan gorengan dan pagi-pagi ditanya, ya gimana tadi malam udah bangun? Emang dibangunin? Oh udah makan gorengan juga, kan? Bilang belum bangun seperti itu. Jadi ini penting supaya nanti kita bisa bangun dengan sempurna. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita bersiwak, maka lanjutkan dengan yang selanjutnya yaitu kita kumur-kumur dan istinsyak. Karena faina setan yang ditufi, setan itu minumnya di hidung. Jadi hidung kita itu jadi tempat penginapan setan. Maka ketika bangun lakukanlah pertama kali ya, setelah semuanya tadi ya, maka ya, istinsyak, masukkan air ke hidung, keluarkan. Kalau kita sudah jalani tidur yang benar, waktu yang benar, kemudian bangun yang sudah benar ini dengan adab-adab ini, insya Allah nanti nggak bakalan susah waktu bangun. Tapi memang karena kita itu barangkali kebiasaannya keliru, kebiasaannya salah, itulah yang menyebabkan subuh itu jadi susah.
Nah, tapi anak saya habis sisa nggak mau tidur, ya karena kebiasaan. Nanti kalau kita biasakan lagi bisa, kan kata ya ibaratnya pengalaman-pengalaman dunia tarbiyah itu kan ya kadang itu sesuatu itu awalnya dipaksa, lama-lama jadi dia biasa. Kebaikan itu kita paksakan aja dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti melepasnya susah. Karena orang kalau sudah punya kebiasaan, ninggalin itu jadi nggak seret. Gitu ya, seperti itu. Jadi kalau sudah punya kebiasaan, suruh ninggalin itu nanti susah. Gitu. Jadi setelah nanti muncul madhab-madhab kebiasaan, Pak ya. Bubur diaduk, bubur nggak diaduk. Itu yang suka ngaduk, disuruh nggak ngaduk ya nggak nyaman dia. Yang suka nggak suka diaduk, suruh ngaduk ya nggak nyaman. Pokoknya sudah jadi kebiasaan. Termasuk masalah tidur, termasuk dikir pagi petang. Itu kalau sudah jadi kebiasaan akan sangat mudah. Tapi kalau belum, itu nanti ya akan sangat berat membiasakannya. Makanya awalnya perlu dipaksa, apalagi kalau itu diutak, kita bisa membiasakan anak-anak untuk begini begitu. Sampai kategori anak-anak itu nanti melakukan aktivitas kalau nggak seperti itu nggak nyaman, harus begitu. Ya, seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi intinya coba diatur kembali waktu tidur, kemudian jalankan syariat-syariat sebelum dan sesudah tidur. Ini ada satu lagi ya problem yang mungkin paling apa ya istilahnya paling susah untuk dicari solusinya ini jadi para guru ketika daring ini kan memberikan materi dan tugas-tugas saja. Nah kemudian anak-anak yang di rumah itu mengerjakan dan mendengarkan materi. Kemudian ketika mengerjakan tugas itu beberapa anak ada yang mungkin masih kesulitan dalam mengerjakan, sehingga orang tuanya membantu seperti itu. Kemudian pada saat dikumpulkan ke guru tahunya anak sudah mengerjakan dan di benak guru kok anaknya bisa seperti itu. Tapi nanti ketika kita sudah masuk kembali dan anak sudah naik kelas misalkan, itu mereka tidak paham apa yang mereka kerjakan selama daring. Nah itu bagaimana solusinya seperti itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istum muyassirin, walam tub'atsu mu'assirin." Kalian itu oleh Allah dipilih jadi umat yang memudahkan, jangan menyusahkan. Jadi seperti itu. Kita sama-sama paham kondisi yang ada hari ini tidak ideal. Tidak ideal. Kalau kita berpikir idealisme berat. Tapi kalau kita berpikir pragmatisme, itu yang mungkin kita ambil. Kita memilih ya pokoknya semampu kita. Itu satu. Nah, maka untuk guru-guru harus persiapan memiliki nilai-nilai yang sifatnya ramuan, bukan hanya murni kognitif, bukan hanya murni afektif, ya, bukan psikomotorik, tapi juga harus punya nilai cadangan yang merupakan penilaian khusus terhadap anak-anak yang ada. Dari mana kita bisa melihat? Nanti waktu-waktu kita bisa mengecek dari mungkin agenda-agenda, mungkin Zoom meeting dan lain-lain. Yang kelihatan mungkin lebih aktif, suka nanya dan lain-lain. Pokoknya dibuat kuis, dibuat yang bisa jawab dapat nilai, kalau perlu dapat reward. Dari situ kita bisa melihat antusias anak, kepahaman anak, itu nilai insya Allah original. Tapi kalau sifatnya tugas-tugas, mungkin harus banyak-banyak merelakan. Ya, banyak-banyak merelakan. Artinya kalau memang itu nanti dibantu orang tuanya atau lain sebagainya, ini karena memang kita nggak punya polisi, artinya kita nggak punya kontrol. Dalam hal ini maka lebih baik kita ikhlaskan jadi guru. Kita mudahkan aja. Innamal itu muyassirin ya. Kita mudahkan aja. Karena kita paham ini kondisi nggak ideal, anak yang penting harus tetap belajar. Jangan lebih baik orang tuanya aja yang kita paksa, jangan ajarin begitu. Nanti anaknya nangis lagi. Kalau anaknya nangis, orang tua nggak tega lagi. Jangan sekelas kita, ya. Nabi Adam aja nggak tega untuk seorang anak itu ya. Jadi Nabi Adam itu dulu ya waktu Hawa hamil itu iblis datang kemudian ngomong, kalau kamu nggak ngasih nama anakmu Abdul Haris, siap-siap aja nanti anakmu punya tanduk, begitu kan? Ya, akhirnya Nabi Adam nggak mau, saya tetap pengen pokoknya anak saya kasih nama ya hamba Allah, nggak boleh hamba Haris. Haris kan bukan nama Allah ya, bukan nama musyrik ya, nggak boleh. Akhirnya waktu itu Nabi Adam tetap ngeyel, akhirnya betul
anaknya kemudian punya tanduk dan kemudian melukai sampai akhirnya mati di dalam, gugur, nggak lahir. Kemudian hamil lagi, iblis datang lagi. Kalau pengen anakmu selamat, maka silakan, ya, kasih nama Abdul Haris kalau lahir. Nabi Adam tetap aja, ya, nggak bisa. Saya pengennya pokoknya anak saya ya saya kasih nama hamba Allah, nggak bisa hamba Haris. Nah, sampai akhirnya berulang-ulang sampai akhirnya, ya, Nabi Adam nggak tega. Terakhir Nabi Adam anaknya pun dikasih nama Abdul Haris dan ternyata lahir. Masya Allah, ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya, manusia itu kalau urusan anak itu ada memang, ya, anak itu sangat dahsyat untuk mempengaruhi orang tua. Makanya dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari juga mengingatkan al-waladu mahzanatun. Anak itu sumber kesedihan, majhalatun sumber kebodohan, madkhalatun sumber pelit, kegagalan. Seperti itu. Maka berhati-hatilah. Anak yang baik itu bisa menjadi zujina, menjadi perhiasan dunia. Anak yang soleh, baik, sukses. Tapi kalau enggak, itu akan jadi mahzanah, mabukholah, ya, majhalah, ya, seperti itu yang akan jadi malah begitu. Nah, hari ini untuk mungkin sekolahan harus bisa mengerti kondisi yang ada yang tidak ideal ini, sehingga nanti menyiapkan nilai-nilai yang sifatnya lebih objektif ke anak-anak, ya. Jadi silakan sekarang orang tua ngasih bantuan atau apa nggak apa-apa, tapi orang tua wajib menjelaskan, ya, sehingga nanti anaknya itu nggak cuma, jangan sampai anaknya itu nyetorin lembar jawaban ke orang tua, ditarik sudah berisi, jangan sampai. Tapi orang tua ngajarin anaknya. Kalau ngajarin kan berarti meringankan tugas guru, ya, meringankan tugas guru. Untuk masalah nilai, insya Allah untuk sekolah itu bisa diatur dalam artian kita punya nilai, ya. Apalagi sekarang ini kan nilai kan double 4, ya, nilai itu double 4. Jadi kalau sekarang itu nilai itu ada dari nilai sosial, ada nilai religiusnya, spiritual, ya, ada juga nilai dari sisi pengamalan, ada juga nanti nilai yang ilmunya. Karena nilai itu ternyata sangat banyak, nanti ini yang bisa kita ramu sehingga nanti muncul nilai yang objektif insya Allah, ya, seperti itu. Jadi untuk tugas-tugas yang ada itu sifatnya nanti hanya untuk, ya, mengontrol kefahaman anak satu. Yang kedua itu sifatnya adalah untuk tetap memberikan kepada anak materi-materi yang harus mereka lewati. Jangan sampai mereka nanti, ya, kelewatan materi itu sehingga tidak mendapatkan. Seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Insyaallah mengerti, ya, oleh guru-guru, kemudian untuk wali murid juga, wali santri. Dan karena udah waktunya udah mendekati jam 11, insyaallah kita akhiri kajian kita, seminar kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga dengan ini kita lebih giat lagi guru-guru untuk mengajar anak-anak kita. Kemudian orang tua juga semangat untuk mendidik anak-anaknya dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solihah, menjadi anak yang baik, berilmu, berakhlak mulia. Mungkin itu saja, ya, untuk pagi ini. Selebihnya kami mohon maaf karena mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ishaqullah yang telah berkenan hadir pada kajian pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي